Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fatimah PhD. Saya dosen aktif di program studi S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya lulusan S3 dari Departemen Cardiovascular Medicine, Tokushima University, Jepang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh. Adapun tujuan pemaparan ini adalah dalam rangka sebagai unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Ada dua cara dalam delivery, menjelaskan apa materi yang akan saya jelaskan dengan menggunakan literasi, textbook, dan artikel berbahasa Inggris. Case study yang dikerjakan secara berkelompok. Kemudian interaction, dilakukan diskusi aktif selama pembelajaran dengan menggunakan media online seperti Google Classroom untuk berdiskusi dan memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa. Kemudian assessment, bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas dengan menjelaskan kontrak kuliah sebelum pembelajaran sesuai dengan kesepakatan yang telah diberikan pembobotan atas dasar kehadiran, tugas individu, tugas kelompok, praktikum, dan ujian. Sebelum saya masuk ke bagian DIA, izinkan saya menjelaskan sebenarnya apa itu mata kuliah biologi dan biomolekuler kedokteran. Mata kuliah ini untuk membekali lulusan S1 Kedokteran UNUSA dalam mempelajari penyakit from basic to clinic dengan bobot 3 SKS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah dengan topik pemeriksaan biologi molekuler kedokteran. Mata kuliah ini akan membahas tentang lingkup pemeriksaan biologi molekuler yang diterapkan dalam ilmu kedokteran dasar. Di antaranya yaitu teknik isolasi DNA, pemeriksaan polymerase chain reaction atau PCR, dan pemeriksaan ELISA. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Ini adalah hal-hal yang dapat kita lihat dari pemeriksaan biologi molekuler. Ya. Metodenya adalah kalau misalnya untuk diagnosa kita bisa menggunakan mikroskopik, ya, mikroskopik, kemudian kultivasi, biostating, ada metode immunological. Ini cukup sering juga kita gunakan biochemical atau juga metode molekuler. Ya. Nah, untuk metode molekuler ini diperlukan jika metode tradisional memberikan hasil yang kurang memuaskan. Ya. Contoh, misal pada pemeriksaan mikroskopis, ternyata hasilnya positif palsu misalnya. Atau tidak sesuai hasil pada mikroskop seperti ini, tetapi gejala klinisnya berbeda. Ya. Karena pada pemeriksaan ini juga bisa disebabkan karena human error misalnya, ya, ataupun penggunaan daripada alat ataupun bahan yang digunakan, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan untuk patogen intraseluler, sensitivitasnya rendah, ya, ini contohnya, ya, atau pertumbuhan mikroba yang lambat. Ya. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita lakukan dengan cepat dengan melakukan pemeriksaan molekuler. Nah, untuk cara kerja molekuler ini sendiri, ya, untuk cara kerjanya setiap organisme memiliki ciri khas dan setiap spesies memiliki sequence daripada DNA yang spesifik, ya. Jadi sekali lagi, meskipun adik-adik punya kembar siam, pasti dia punya DNA spesifik lainnya. Ya. Sehingga diagnosis molekuler akan membuat DNA spesifik tiap spesies itu terlihat. Jadi kita bisa melihat spesifikasi daripada DNA pada setiap spesies, ya, dengan pemeriksaan molekuler. Contohnya apa? Pemeriksaan molekuler kita bisa melihat dengan sequencing DNA, ya. Dengan pemeriksaan PCR, ini sudah pernah saya jelaskan, kita juga sudah pernah praktikum apa yang bisa dilakukan dengan pemeriksaan PCR, ya. Kemudian ada beberapa cycle, ya, ada satu cycle, ada dua cycle untuk melihat ekspresi daripada suatu gen spesifik yang kita inginkan, ya.
Nah, yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pemeriksaan untuk diagnostik molekuler adalah tempat, ya. Ya, kalau laboratoriumnya hanya biasa aja seperti yang kita punya, ya standar juga pemeriksaan yang bisa kita lakukan, ya. Kemudian siapa? Siapa yang bisa melakukan? Apakah semuanya bisa melakukan? Belum, tidak bisa, ya. Tentunya adalah orang yang punya skill, yang punya knowledge, yang punya kemampuan untuk melakukan pemeriksaan tersebut, ya. Kemudian di mana apa yang mau dilakukan, ya. Ini juga spesifik, ya. Jadi misalnya tidak semua ahli biologi molekuler mengerti, mengenal yang namanya stem cell. Tidak semua ahli biologi molekuler mengenal bagaimana caranya melakukan isolat bakteri. Tidak semua ahli biologi molekuler dapat melakukan pemeriksaan Western blot misalnya, PCR gitu ya. Tidak, ya. Tidak semua ahli biologi molekuler bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini contoh sudah ada dipraktikumkan juga ya beberapa waktu yang lalu PCR ya, dia spesifik yang diinginkan. Jadi kita bisa merumuskan atau membuat formula primer yang mau kita gunakan atau berdasarkan ekspresi gen yang kita inginkan ya. Kita bisa mendesain tersebut. Manfaatnya untuk deteksi mencari variasi genetik ya, dan saat ini memang untuk forensik ya paling mudahnya dan sering digunakan, aplikatif digunakan ya, sidik DNA, tes kemiripan gen ya, rekayasa genetika juga untuk cloning gen sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Ini untuk sidik jari ya, untuk sidik jari ini standar sih sebetulnya ya. Cuma untuk forensik yang lain juga bisa, tidak hanya untuk sidik jari ya. Karena forensik kan kita bisa mengambil dari rambut juga bisa ya, gigi, tulang, semuanya bisa ya, jaringan tubuh tersebut bisa digunakan untuk deteksi daripada forensik. Ya. Itu bisa digunakan dengan pemeriksaan PCR. Kemudian ada yang kedua pemeriksaan ELISA, Enzyme Linked Immune Sorbent Assay ya. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah punya alat ini ya. Mohon doanya. ELISA ini salah satu metode yang sensitif karena dia lebih spesifik lagi dibandingkan PCR. Kita mendeteksi antibodi, antigen, ataupun hormon ataupun bahan-bahan toksik. Nah, karena dia spesifik, maka kita menggunakan kit antibodinya juga spesifik ya. Sehingga ya hanya running di alat tersebut kita bisa melihat. Kalau PCR kita kan prosesnya panjang ya, ekstraksi DNA, kemudian RNA, jadi cDNA, baru kita bisa melakukan real time PCR. Metode ELISA ini sebetulnya adalah kombinasi pengembangan dari immunofluorescence ataupun radioaktif ya. Jadi sebelum ada ELISA memang ada immunofluorescence, kita bisa melihat ya di suatu slide, kemudian kita masukkan, kita berikan antibodi spesifik, kemudian nanti akan terlihat perubahan warna ataupun gambarnya spesifik deteksi antibodi tertentu ya. Kemudian ini adalah fungsi yang lain ya untuk transfer gen, kemudian untuk cloning. Ini adalah contoh untuk yang bakteri ya. Nih pemeriksaan bakteri berpendar dari cahayanya. Ini sudah, ini juga sudah ya, cloning gen. Ini modifikasi genetika bakteri penghasil insulin. Ini juga sudah pernah saya jelaskan untuk implementasi ya. Jadi memang pemeriksaan biologi molekuler bisa kita gunakan untuk modifikasi genetika ya. Ini saya lewatkan transfer inti somatik, injeksi mikro. Nah, ini tikus transgenik ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian, jadi spesifik untuk menghasilkan suatu bahan untuk eksperimen, terutama untuk hewan ya, yang spesifik suatu penyakit ya. Ini bisa diambil prosesnya isolasi dengan pengumpulan zigot daripada tikus, kemudian dilakukan kopulasi positif, penyuntikan transgen ke dalam pronuklear telur, hingga akan menghasilkan sel ataupun tikus yang diharapkan ya, transgenic founder. Kita masih belum punya untuk ini ya. Nah ini tadi ELISA ya. Ini ELISA tadi digunakan untuk enzyme linked immunosorbent assay. Ini tadi adalah modifikasi dari immunofluorescence. Ya.
Ini contohnya misalnya pengambilan sampel ya darah dari pasien 123 ya. Kemudian dilakukan ELISA, kemudian kita lihat di Western blot-nya yang positif yang mana, yang negatif yang mana ya. Nah, ELISA ini sangat efektif. Kenapa? Karena kita bisa melakukan pemeriksaan dalam jumlah yang besar ya dan juga lebih cepat, cukup cepat dibandingkan real time PCR ya. Real time PCR juga kita bisa melakukan pemeriksaan yang cepat karena memang isinya lumayan banyak ya. Kalau PCR yang besar itu 96 well sekali running, ELISA juga 96 well sekali running ya. Ini adalah jenis-jenis ELISA, karena ini berkaitan dengan spesifik antibody, maka ada jenis-jenis ELISA yang digunakan, ya, ada direct ELISA, ada indirect, ada sandwich ELISA, ini ya, dan juga competitive ELISA. Ya. Ini mungkin adik-adik tidak akan terlalu banyak belajar terlalu spesifik terkait dengan ELISA, tetapi setidaknya tahu fungsi ELISA itu untuk apa dan ELISA itu apa. Ya. Ini yang direct, kalau direct maka antigen ini akan antigen ya, kemudian akan kita tambahkan dengan antibodi dan juga enzim, maka dia akan berikatan ya, akan terbentuk sehingga akan terlihat apakah dia positif ataupun tidak ikatan dengan antibodi yang kita harapkan ya. Ini yang indirect ya, mekanisme indirect. Ini adalah prosesnya, jadi ada sampel dicobakan, kemudian ada penambahan daripada antibodi, kemudian kita tambahkan lagi antibodi kedua, kemudian kita masukkan substrat, kemudian kita ukur dengan spektrofotometer ya, atau ELISA reader untuk menghasilkan atau melihat densitisitas optisnya ya. Kemudian bisa kita hitung berapa banyak kemampuan dia berikatan dengan antibodi yang kita berikan di dalam mesin ELISA. Ini yang kompetitif. Ini contoh ya. Ini contoh untuk deteksi HIV dan juga HCV ya. Jadi ada metodenya indirect ELISA. Jadi ada antigen, kemudian kita cuci, maka kita ambil yang antibody ya. Kemudian kita cuci lagi ya. Ini ada mekanisme pencuciannya itu dengan kit ya. Ada suatu kit tertentu ya, spesifik untuk deteksi antibody HIV ataupun HCV ya. Kemudian kita tambahkan ya dengan antibody spesifik ya, enzim conjugate dengan secondary antibody ya. Setelah itu akan terlihat substratnya dengan perubahan bentuk atau warna. Ini pun juga sama untuk deteksi antigen sebagai tumor marker ataupun hormon, ini juga dengan metode ELISA. Ya. Kemudian untuk melihat deteksi antigen, misalnya melihat adanya hormon testosteron ya, free testosteron ya, bisa juga dengan menggunakan ELISA. Ya. Jadi ELISA ini digunakan untuk sebagai alat untuk diagnostik suatu penyakit. Ya. Kemudian ada immunoblotting, metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya suatu protein dalam suatu sampel menggunakan elektroforesis gel ya, dan memisahkan protein berdasarkan bobot molekulnya. Jadi hampir sama ya, kita punya alat elektroforesis. Beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan bagaimana cara melakukan elektroforesis ya. Dan ini spesifik pada tingkat proteinnya, yang mana kita menggunakan Western blot ya. Western blot di sini adalah pemindahan protein dari jauh hasil elektroforesis ke membran. Manfaatnya identifikasi dan memposisikan protein berdasarkan kemampuan ikatan antibodi spesifik dan memberikan informasi tentang ukuran dari protein. Jadi spesifik ya, kita melihat ukuran protein dan juga ikatan dengan antibodi spesifik tersebut. Ini mekanismenya. Kita mengambil protein, maka ya kita gunakan sampel yang digunakan untuk Western blot adalah protein, bukan lagi DNA, bukan lagi RNA, tapi proteinnya ya. Jadi lebih spesifik. Oke, jadi itu sekilas terkait dengan pemeriksaan biologi molekuler yang bisa digunakan ya. Izin bertanya dokter. Jadi ini dokter, saya penasaran, untuk antibodi itu apa bisa digunakan sebagai indikasi adanya penyakit dalam tubuh?
Iya, bisa. Contohnya tadi adalah misalnya pasien dengan hepatitis. Kita tidak tahu dia sedang proses terinfektif atau pernah terinfeksi sebelumnya. Yang bisa kita lihat adalah dari antibodinya. Terima kasih dokter, sudah cukup. Oke. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Saya selalu ingatkan yang merasa ujian UTB-nya kurang kemarin, segera nyicil untuk belajar ujian UAB-nya ya. Oke, sebelum saya tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa dulu. Baik, terima kasih Dr. Fatimah. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa kan saya pandu. Berdoa bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Akhir kalam saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima dokter. kasih banyak Selamat dokter. siang dok. Terima kasih dok. Ini adalah beberapa alat yang dibutuhkan untuk kita melakukan suatu pemeriksaan DNA di dalam real time PCR ya. Ada dia bisa sambil dilihat di dalam buku praktikumnya ya. Ini tidak terlalu kelihatan ya. Nah, ini ada primer. Ini saya gunakan primernya MCP1. Jadi ada dua. Namanya primer itu ada dua. Ada forward sama reverse ya. Jadi harus ada dua ini ya. Jadi dua, ada forward, ada reverse. Kemudian ini ada yang namanya green tag. Green tag ini agak mahal ya. Jadi ya lumayan. Jadi memang penggunaannya hanya sedikit saja, hanya hitungan 1 mikroliter sampai 2 mikroliter saja. Kemudian ini ada beberapa, ada DNA analisis ya. Kemudian ada beberapa kombinasi ataupun alat-alat yang digunakan ataupun reagen yang digunakan untuk deteksi pada mesin PCR. Sambil lanjut ya. Ini ada master mix ya. Ada master mix, kemudian yang ini adalah master mix, kemudian ada primer, forward, dan back forward sama reverse. Di sini tadi saya sampaikan saya menggunakan MCP1 ya. Kemudian ada larutan H2O dan juga ada DNA ya. Ada DNA-nya di sini ya, ada DNA-nya yang kita gunakan yang sudah kita dapatkan kemarin, sudah diukur berapa. Nah, untuk berapanya di sini di dalam buku praktikum itu sama aja, ada master mix solution ya 12,5 mikroliter, kemudian ada forward itu 1 mikro, semuanya mainnya mikroliter ya, kurang dari 10 mikroliter, jadi hanya 1 mikroliter. Jadi nanti total di dalam cup yang kecil ya, di dalam cup yang kecil ini hanya 25 mikroliter, jadi sedikit sekali ya, kecil sekali. Nah, ini adalah keahlian kalau misalnya offline ya, adik-adik bisa mengerjakan sendiri sehingga nanti bisa merasakan bagaimana cara mengambil pipetting untuk untuk solution ataupun larutan yang ukurannya mikroliter, karena kita punya beberapa jenis pipet ya. Ini ya. Pre-denaturasi 94 ya, denaturasi 94 ya. Jadi ini harus disesuaikan dengan prosedur. Jadi masanya ini adalah 5 menit, 1 menit sudah ada di settingannya. Kita tinggal men-setting aja. Siklusnya adalah 28 siklus, jadi 28 kali. Jadi 28 kali runningnya. Ini ya. Ini kita bisa men-settingnya di alat tersebut. Jadi jangan khawatir, petunjuknya juga sudah ada. Kita bisa men-set di alat PCR-nya ya. Ini namanya kita harus tulis ya, apa yang mau kita lihat ya. Kemudian kita buka, terus kita masukkan cup yang kecil tadi ya. Ini ada beberapa cup, ini ada 96 well ya, kita kenal 96 well. Jadi kita bisa memasukkan 96 sampel di dalam mesin PCR ini. Ya, kemudian kita masukkan
Dok, kok ada warna merah, kok ada warna hitam, kok ada warna biru, apa bedanya? Boleh, itu hanya untuk membedakan dalam satu kotak tersebut maksimal itu ada 8 ya. Jadi nanti boleh disimpan di mana aja boleh, karena di dalam mesin ini semua kerjanya sama. Untuk protokol penggunaan alat ini sudah ada ya, nanti tinggal melihat aja sebetulnya, tinggal menggunakan settingannya. Ini kalau sudah selesai ya, ini sudah selesai 45 menit, kita buka ya, kemudian kita pindahkan lagi. Jangan lupa ditutup dan dimatikan ya. Baik, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.